Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang hukum dagang internasional. Saya Rifki Argani Wijaya dengan nomor induk mahasiswa 201066209198. Dan saya Elin Ruzaida dengan NIM 201066200031. Materi yang akan kita presentasikan yang pertama, pengertian hukum dagang internasional. Yang kedua, prinsip perdagangan internasional. Yang ketiga, asas, tujuan, dan ruang lingkup perdagangan internasional. Yang keempat, sumber hukum dagang internasional. Yang kelima, kebijakan perdagangan internasional. Yang keenam, sistem pembayaran perdagangan internasional. Yang ketujuh, dokumen perdagangan internasional. Dan yang terakhir, WTO, GATT, dan LC. Untuk bab yang pertama, pengertian hukum dagang internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Menurut Hercules Boysen, ada 3 unsur, yaitu 1. Hukum perdagangan internasional dapat dipandang sebagai suatu cabang khusus dari hukum internasional. Yang kedua, hukum perdagangan internasional adalah aturan-aturan hukum internasional yang berlaku terhadap perdagangan barang, jasa, dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI. Yang ketiga, hukum perdagangan internasional terdiri dari aturan-aturan hukum nasional yang memiliki atau berpengaruh langsung terhadap perdagangan internasional secara umum. Bab yang kedua, prinsip perdagangan internasional. Menurut Profesor Alexander Goldstegen, ada 4 prinsip dalam hukum perdagangan internasional, yaitu 1. Prinsip dasar kebebasan berkontrak. Setiap sistem hukum dalam hukum dagang mengikuti kebiasaan para pihak untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional. Kebiasaan ini meliputi kebiasaan untuk melakukan jenis-jenis kontrak yang disepakati oleh para pihak dalam prinsip kebebasan berkontrak ini, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagang serta mencakup pula kebiasaan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak yang dibuatnya. Yang kedua, prinsip dasar Pacta Sunt Servanda. Prinsip Pacta Sunt Servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atau kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya atau dengan iktikat baik. Prinsip ini berlaku secara universal. Yang ketiga, prinsip dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan. Yang keempat, prinsip dasar kebebasan komunikasi atau navigasi. Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapapun, juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau komunikasi, baik darat, laut, udara, atau melalui media sarana elektronik. Kebebasan komunikasi ini bersifat sangat esensial bagi terlaksananya perdagangan internasional. Dalam komunikasi untuk maksud berdagang ini, kebebasan para pihak tidak boleh dibatasi oleh sistem ekonomi, politik, atau sistem hukum. Yang ketiga, asas, tujuan, dan ruang lingkup perdagangan internasional. Yang pertama, asas. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang dimaksudkan di sini adalah bahwa semua pihak bebas menjalin hubungan perikatan dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Termasuk di dalamnya, kebebasan yang dimaksudkan adalah bebas menentukan syaratnya, pelaksanaannya, dan bentuk kontraknya. Asas kebebasan berkontrak disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, dikemukakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kedua, pengakuan atas kebiasaan serta praktik perdagangan antara negara. Yang ketiga, asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. Dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikat baik. Ada 2 macam iktikat baik, yaitu yang pertama, iktikat baik pada waktu akan mengadakan perjanjian
Dan yang kedua, iktikat baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Yang keempat, asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antara hak-hak dan kewajiban pihak-pihak yang ada dalam kontrak. Begitu pula dengan hukum perdagangan internasional, aturan ini dibuat dengan tujuan: 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang menjadi satu-satunya cara membangun ekonomi suatu negara. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara-negara lainnya. Yang keempat, meningkatkan volume perdagangan di dunia. Yang kelima, menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi pembangunan ekonomi setiap negara. Yang keenam, meningkatkan standar hidup manusia. Yang ketujuh, memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. Yang kedelapan, mengembangkan sistem dagang multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. Yang kesembilan, meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga meningkatkan transaksi jual beli. Sumber hukum dagang perdagangan internasional. Adapun yang menjadi sumber hukum perdagangan internasional yaitu 1. Perjanjian internasional, yaitu perjanjian multilateral, regional, dan bilateral. Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak negara dan tunduk pada aturan hukum internasional. Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Kebijakan bilateral. Suatu perjanjian dikatakan bilateral ketika perjanjian tersebut mengikat dua subjek hukum internasional. Yang kedua, hukum kebiasaan internasional. Sumber hukum ini disebut juga sebagai lex mercatoria atau hukum para pedagang atau the law of the merchant. Ketentuan lex mercatoria dapat ditemukan antara lain di dalam kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dan dituangkan dalam kontrak-kontrak perdagangan internasional. Misalnya berupa klausal-klausal kontrak standar atau kontrak-kontrak di bidang pengangkutan. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum. Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum ini adalah prinsip iktikat baik, prinsip pacta sunt servanda, dan prinsip ganti rugi. Yang keempat, putusan-putusan badan pengadilan dan doktrin. Sumber hukum ini dalam hukum perdagangan internasional tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, seperti yang dikenal dalam sistem hukum common law. Jadi ada semacam kewajiban yang tidak mengikat bagi badan-badan pengadilan untuk mempertimbangkan putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Yang kelima, kontrak. Kontrak tersebut ialah undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, kontrak berperan sebagai sumber hukum yang perlu dan terlebih dahulu mereka jadikan acuan penting dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional. Yang keenam, hukum nasional. Peran hukum nasional ini akan muncul ketika timbul sengketa sebagai pelaksanaan dari kontrak. Dalam hal ini, demikian pengadilan atau badan arbitrase pertama-tama akan melihat klausal pilihan hukum dalam kontrak untuk menentukan hukum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketanya. Kemudian ada kebijakan perdagangan internasional. Berbagai macam kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan suatu negara untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, antara lain proteksi, perdagangan bebas, dan politik dumping. Untuk yang pertama, proteksi. Bentuk proteksi yang dapat dijalankan suatu negara antara lain larangan impor, tarif impor, kuota, subsidi, premi. Yang kedua ada perdagangan bebas. Kebijakan perdagangan bebas adalah kebijakan dalam perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Yang ketiga ada politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibanding di dalam negeri. Kemudian ada sistem pembayaran perdagangan internasional.
Sistem atau metode pembayaran internasional merupakan suatu cara atau metode yang digunakan dalam menyelesaikan pembayaran akibat terjadinya transaksi ekonomi atau perdagangan internasional antar negara. Beberapa metode atau cara pembayaran internasional yang umum digunakan, yaitu yang pertama ada letter of credit. Letter of credit adalah suatu pemberitahuan kredit yang merupakan bentuk perjanjian pembayaran di mana bank penerbit kepada eksportir senilai LC sepanjang eksportir memenuhi syarat. Yang kedua ada advance payment. Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non LC yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis internasional. Yang ketiga ada open account. Cara pembayaran pada open account dilakukan dengan cara eksportir terlebih dahulu melakukan pengiriman barang. Baru setelah itu importir membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening eksportir. Yang keempat ada consignment atau konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open account. Melalui konsinyasi, eksportir dapat terlebih dahulu mengirimkan barang. Perbedaannya dengan open account adalah mengenai waktu importir mengirim barang. Yang kelima ada collection atau inkasso. Collection ini merupakan pembayaran dokumen ekspor oleh importir menggunakan jasa bank untuk melaksanakan penagihan atas harga barang ekspor dan impor. Kemudian ada dokumen perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional ini memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional tersebut dibedakan ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama induk. Pada dokumen induk ini terdiri dari letter of credit, bill of lading, polis asuransi, faktur atau invoice. Yang kedua ada penunjang, yaitu seperti packing list, certificate of origin atau sertifikat keterangan asal. Yang ketiga ada surat keterangan pemeriksaan, kemudian ada sertifikat mutu dari produsen, kemudian ada keterangan timbangan dan lain-lain. Yang ketiga ada pembantu. Pembantu adalah sertifikat yang akan digunakan sebagai pelengkap dari yang pertama tadi. Kemudian ada WTO, GATT, LC. World Trade Organization atau WTO merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional. Terbentuk sejak tahun 1995, WTO berjalan berdasarkan serangkaian perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sejumlah besar negara di dunia dan diratifikasi melalui parlemen. Tujuan dari perjanjian-perjanjian WTO adalah untuk membantu produsen barang dan jasa, eksportir, dan impor dalam melakukan kegiatannya. GATT. Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja, dan iklim perdagangan yang sehat. Kemudian ada LC. LC digunakan untuk membiayai kontrak perjanjian barang jarak jauh antar pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Dengan kata lain, LC digunakan untuk membiayai transaksi perdagangan internasional, akan tetapi LC bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindahtangankan. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar. Akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.